Hello, we are Team 3 Hukum Tata Lingkungan dengan Ketua Trisna Simamora, anggota Sonia, Ripka Sari, Dewi Elena, Mahkota, Immanuel, Kevin, Akil Arjun Pascal dengan dosen pengasuh Dr. Insinyur Martono Angusti, SHMM Hum. All about Hukum Tata Lingkungan, selamat menyaksikan. Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup merupakan salah satu fungsi yang terus dijaga kelestariannya. Berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia. Hutan selain menjadi modal dalam pembangunan juga memiliki manfaat di bidang ekologi, sosial, dan budaya. Coba saudara berikan contoh di dunia nyata. PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan pabrik kertas. PT April Group ini termasuk perusahaan kehutanan berkelanjutan, yakni merupakan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya hutan untuk usahanya dan juga sekaligus menjadi pelestari hutan. PT ini membuat konservasi wilayah hutan industri, seperti memanfaatkan pohon-pohon yang ada di hutan dan menanamnya kembali. Namun, bukan semua hutan yang mereka gunakan, hanya beberapa wilayah hutan saja yang diberikan kepada mereka untuk dimanfaatkan menjadi kertas. Hutan tersebut dijaga dan dikelola dengan baik, yakni setelah menebang pohon-pohon dari suatu wilayah hutan, maka mereka akan menanam kembali, sehingga pohon yang sudah ditebang tersebut bisa langsung tergantikan. Walau PT April Group memanfaatkan hutan industri ini, mereka tetap menjaga kelestarian hutan yang berbatasan dengannya, dan ikut berperan untuk tetap menjaga binatang-binatang yang ada di dalam hutan tersebut. Hutan industri ini tidak menjamin PT April Group tidak mengalami banyak masalah. Terkadang orang-orang desa dekat hutan industri membuka lahan dengan membakarnya dan menyebabkan April Group mendapatkan masalah karena banyak orang di luar daerah yang berpikir bahwa itu terjadi karena ulah dari PT ini. Menangani hal itu, April Group membuat suatu program yaitu Desa Bebas Api. Dengan desa yang selama periode atau jangka waktu tertentu tidak mengalami kebakaran hutan akan diberikan reward bantuan uang 100 juta rupiah. Namun bantuan yang diberikan tidak langsung dalam bentuk uang, tapi dengan mensponsori pembangunan atau acara tertentu yang dilakukan oleh desa tersebut. Undang-Undang Kehutanan masih mengikuti pemikiran subjek hukum pidana. Coba saudara jelaskan dalam bentuk kasus. Kendari 6 Oktober 2021, penyidik Balai Gakum KLHK Wilayah Sulawesi 5 Oktober 2021 menyerahkan dua tersangka yaitu SM 44 tahun yang beralamat Kelurahan Raha 2, Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Utara, dan AS 36 tahun beralamat Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulawesi Utara di Kejaksaan Negeri Raha di Muna. Setelah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyatakan berkas perkara yang lengkap. Dalam perkara ini, SM merupakan pengusaha pemodal pengangkutan kayu ilegal sebanyak 36 meter kubik dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan, dan AS merupakan kapten kapal KLM Bunga Setia yang mengangkat kayu ilegal tersebut. Kasus ini terungkap berawal dari kerja SPORG Brigade Anoa KLHK bersama BKSD Sulawesi Utara dengan Polda Sulawesi Utara 19 Agustus 2021 yang berhasil mengamankan KLM Bunga Setia yang mengangkut kayu jenis olahan meranti sebanyak 36 meter kubik tanpa dokumen yang sah di sekitaran perairan Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Utara. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Pasal 83 ayat 1 huruf B Jo, pasal 12 huruf E, dan pasal 88 ayat 1 huruf A Jo, pasal 16. Beberapa pasal itu kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pasal 37 angka 13, pasal 83 ayat 1 huruf B Jo, pasal 37 angka 3, pasal 12 huruf E, dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pelaku tersebut terancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2, miliar. Dari kasus ini kita bisa memahami subjek hukum pidana ialah natural person atau manusia. Seiring berjalannya waktu dan penggalian terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana. Di samping subjek hukum selain manusia, ada juga subjek hukum pidana yang disebut badan hukum. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP buku 2 dan buku 3. Sebagai besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barang siapa. Pemikiran ini lah yang diikuti Undang-Undang Kehutanan, di mana pemidaannya tertuju kepada orang yang melakukan atau penanggung jawab dan korporasi yang melakukan tindak pidana.
Contoh kasus yang melanggar asas primum remedium yang kami ambil, yaitu kasus tindak pidana melakukan perusakan lingkungan hidup yang melanggar pasal 98, junto pasal 116, ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, di mana terdakwa PT Prima Makmur Batam yang diwakili oleh Ramudah alias Ayang sebagai Direktur PT PMB secara sah dan meyakinkan mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan lahan di kawasan hutan lindung Kota Batam tersebut. Bahwa terdakwa PT PMB diketahui melakukan perusakan lingkungan dengan membangun kafling perumahan dan bangunan tanpa izin di dalam kawasan hutan lindung Sehulu Lanjai seluas 13.846 hektar dan hutan lindung Tanjung Kasam seluas 5.416 hektar di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Batam mengadili A. menyatakan terdakwa PT PMB, yakni yang diwakili oleh Ramuda sebagai Direktur PT PMB secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan lahan di kawasan hutan lindung Kota Batam. PT PMB melanggar pasal 98 junto pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang 32 tahun 2009 PPLH. B. Menjatuhkan pidana 7 tahun penjara dan denda 1 miliar serta subsidi 6 bulan penjara. C. Selain itu, sebagaimana diatur dalam pasal 119 Undang-Undang 32 PPLH, selain pidana pokok, untuk kejahatan korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan, salah satunya pemulihan lingkungan hidup berupa perbaikan akibat tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pencegahan perusakan hutan harus dilakukan oleh masyarakat, badan hukum atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Dalam rangka penegakan hukum, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PPNS tersebut merupakan PPNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberikan wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi, sumber daya alam dan ekosistemnya. Contoh kasus yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yaitu kasus tindak pidana membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dimana melanggar pasal 87 ayat 4 huruf B junto pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, di mana terdakwa perusahaan dagang atau PT Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik yang diwakili oleh pengurus yang bernama Rapik bin Thohir, di mana terdakwa telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis menggeris, kempas, rengas, punak, meranti, dan kelompok kayu rimba campuran atau KKRC dari masyarakat yang melakukan penebangan wilayah hutan produksi lalan mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen. Dan setelah melakukan pembelian kayu log tersebut, kemudian ditampung di lokasi Satwil terdakwa, lalu diolah kemudian dijual kembali. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 150 garing pidana B garing LH garing 2018 garing PN Palembang mengadili 1. Menyatakan terdakwa PT Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik yang diwakili oleh Rapik bin Thohir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang melanggar pasal 87 ayat 4 huruf B junto pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu sebesar 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut. Yang ketiga adalah menjatuhkan pula pidana tambahan berupa penutupan perusahaan PT Industri Kayu Ratu Cantik untuk keseluruhannya.